Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kasus kegagalan kredit yang terjadi di Washington Mutual Fund dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester tahun ajaran 2022-2023 dalam mata kuliah Praktikum Analisis Kredit dengan dosen pengampu Pak Satrio Dwi Cahyo, SE MSc. Sebelum lebih lanjut mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Lingga Rinjani. Kemudian ada dua rekan saya, yaitu ada Anastasia Amelia dan Afif Nurrahman. Dalam presentasi KRI ini, berikut ini adalah tabel of content yang terdiri dari latar belakang kasus, detail kasus kegagalan kredit, kemudian ada informasi kredit yang terdiri dari jenis, besaran, dan struktur kredit, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan dalam proses kredit, pihak yang terdampak dan berperan dalam kegagalan kredit di Washington Mutual Fund, dan dampak dari kegagalan kredit itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu, latar belakang kasus kegagalan kredit yang terjadi di Washington Mutual. Dalam slide yang pertama, yaitu ada WAMU mengakuisisi Long Beach dan Providian untuk meningkatkan pertumbuhan usahanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai WAMU itu sendiri. WAMU atau Washington Mutual merupakan salah satu bank simpan pinjam terbesar di Amerika Serikat yang telah berdiri sejak 1889 di kota Seattle, Washington, Amerika Serikat. Laporan ini didasarkan pada studi kasus Washington Mutual Incorporation yang pernah menjadi asosiasi simpan pinjam terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Bank ini akhirnya dinyatakan mengalami kebangkrutan dengan jumlah aset sebesar 307 miliar US dollar pada tanggal 26 September tahun 2008 dan pemerintah Amerika Serikat memasukkannya ke dalam pengawasan Office of Thrift Supervision dari Federal Deposit Insurance Corporation yang merupakan lembaga penjamin simpanan Amerika Serikat. Kejadian ini juga menjadikan WAMU sebagai salah satu kebangkrutan bank terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sehingga JP Morgan Chase and Corporation pun mengakuisisi 1,9 miliar US dollar simpanan nasabah Bank WAMU dan cabang-cabang banknya. Awal mula kasus ini terjadi karena Washington Mutual berharap menjadi supermarket untuk keuangan konsumen retail dan komersial. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang lambat, WAMU mengakuisisi Long Beach yang menyediakan hipotek bagi orang-orang dengan riwayat kredit yang buruk. Kemudian pada tahun 2005, WAMU mengakuisisi Providian, yaitu pemberi pinjaman kartu kredit kepada pelanggan yang bisa disebut dengan subprime, atau bisa dikenal dengan pemberian pinjaman kepada peminjam dengan pendapatan rendah dan peringkat buruk. WAMU dalam aktivitasnya dapat dipresentasikan dengan sekitar 60% bisnisnya berasal dari kredit konsumsi, 20% berasal dari kartu kredit, dan sisanya 14% berasal dari KPR. Walaupun dalam presentase yang sedikit, KPR menjadi penyebab utama kebangkrutan bank tersebut. Hal ini dikarenakan WAMU melakukan banyak bisnis berisiko tinggi di California. Salah satunya merupakan bisnis perumahan. Bisnis perumahan ini menjadi malapetaka bagi WAMU dan menjadi mimpi buruk bagi perekonomian di Amerika Serikat.
Kemudian, pada tahun 2006, WAMU mengalami kesulitan likuiditas karena terlalu banyak membeli hipotek. Pada tahun 2006, nilai rumah di seluruh negeri, dalam arti negeri di sini yaitu Amerika Serikat, turun mencapai 14% per tahun. Di waktu yang sama, bank terlalu banyak membeli hipotek dan tidak dapat menjual kembali hipotek tersebut. Akibatnya, WAMU mengalami kesulitan likuiditas yang tak berujung. Hal ini juga semakin diperparah dengan adanya efek domino dari kegagalan Lehman Brothers. Untuk hubungan dari kegagalan dan kebangkrutan dari Lehman Brothers yang berimbas kepada kegagalan kredit yang terjadi di WAMU dan menyebabkan WAMU mengalami kebangkrutan akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu, untuk di dalam slide ini, WAMU dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2008, di mana pada saat itu merupakan puncak dari krisis keuangan Amerika Serikat. Dan pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers dinyatakan mengalami kebangkrutan. Tidak lama setelah Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, pada tanggal 26 September, seperti yang sudah disebutkan pada awal slide ini, pada tanggal 26 September tahun 2008, WAMU juga mengalami kebangkrutan. Pada saat itu, tercatat penarikan dana mencapai 16,7 miliar US dollar yang disebabkan adanya kegelisahan masyarakat akibat dari adanya kebangkrutan Lehman Brothers itu sendiri. Guna mengamankan uangnya, setiap deposan yang menyimpan dananya di bank lain memilih untuk menarik seluruh simpanan untuk menyelamatkan uang yang mereka miliki, karena khawatir bahwa bank yang mereka percaya akan sama akhirnya seperti yang terjadi pada Lehman Brothers. Ketidakpercayaan masyarakat ini terjadi akibat adanya efek domino, walaupun pada kenyataannya simpanan mereka yang sudah ada di bank sudah mendapat jaminan oleh Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC. Sebab itulah yang menjadi latar belakang hancurnya Washington Mutual yang bermula karena adanya pinjaman hipotek KPR berisiko tinggi. Slide selanjutnya yaitu ada dua detail kasus kegagalan kredit. Dalam slide ini telah ditampilkan yaitu berupa grafik yang menjelaskan Washington Mutual Fund dan alur yang menyebabkan kegagalan kredit dari Washington Mutual Fund dan menyebabkan kebangkrutan dari Washington Mutual Fund itu sendiri, yang nantinya ada hubungannya dengan kebangkrutan dari Lehman Brothers. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari grafik yang ditampilkan pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu ada Washington Mutual Fund yang menjual KPR-nya. Sebagian dijual langsung kepada masyarakat dan sebagian lagi dijual kepada Fannie Mae dan Freddie Mac. Fannie Mae dan Freddie Mac ini sendiri merupakan kedua perusahaan pembiayaan perumahan di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Nah, Freddie Mac dan Fannie Mae ini membandel KPR yang telah dibelinya dari WAMU menjadi surat berharga. Surat berharga di sini dinamakan yaitu MBS atau Mortgage Backed Securities dengan aneka peringkat. MBS ini sendiri, Fannie Mae dan Freddie Mac, mengasuransikannya kepada American International Group dan menjual MBS atau bandel KPR ini kepada Wall Street. Wall Street sendiri merupakan istilah yang merujuk pada perdagangan skala besar seperti investasi, saham, dan hal yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Kemudian, Wall Street menjual MBS ini kepada Lehman Brothers. Dan Lehman Brothers lah yang menjual MBS ini kepada masyarakat umum, akan tetapi MBS ini diubah
diubah oleh Lehman Brothers menjadi CDO atau Collateral Debt Obligation. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rincian dari grafik ini yang ditampilkan pada slide kali ini. Pada tahun 2004, WAMU memiliki strategi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melakukan pinjaman yang berisiko. Kemudian pada tahun 2006, pinjaman tersebut mulai menjadi kredit bermasalah, dan pada tahun 2007, sekuritas berbasis hipoteknya menimbulkan penurunan peringkat dan kerugian. Selain itu, bank sendiri juga mengalami penurunan yang dikarenakan portofolio yang berisi pinjaman dan sekuritas berkualitas buruk. Rincian kegagalan kredit yang dialami WAMU disebabkan karena WAMU menjual sebagian gabungan hipoteknya kepada Fannie Mae atau Federal National Mortgage Association dan Freddie Mac, Federal Home Loan Mortgage Corporation. Keduanya adalah perusahaan pembiayaan perumahan yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat atau Government Sponsor Enterprises. WAMU memperoleh dana dari Fannie Mae dan Freddie Mac untuk KPR yang dijualnya pada kedua perusahaan pembiayaan tersebut. Kedua perusahaan menjual gabungan hipotek yang mereka beli dari WAMU dalam bentuk mortgage-backed securities atau MBS dan dijual kembali ke Wall Street. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Wall Street merupakan istilah yang merujuk pada perdagangan skala besar seperti berkaitan dengan saham, investasi, dan hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Selain dijual, MBS ini diasuransikan oleh Fannie Mae dan Freddie Mac kepada American International Group. Kemudian, Wall Street menjual kembali MBS tersebut kepada Lehman Brothers, dan inilah yang menjadikan ikatan antara kebangkrutan Lehman Brothers yang menyebabkan kegagalan kredit dan juga kebangkrutan dari Washington Mutual Fund. MBS yang dijual kepada Lehman Brothers tersebut diubahnya menjadi bentuk CDO atau Collateral Debt Obligation yang dijual pada masyarakat umum. Hal inilah yang memunculkan efek domino dari kegagalan Lehman Brothers yang berimbas pada WAMU dan menyebabkan kegagalan kredit serta kebangkrutan dari bank itu sendiri. Di mana ketika Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, maka tidak ada aliran dana yang masuk ke WAMU. Pada akhirnya, WAMU akan kesulitan dalam likuiditas karena tidak adanya aliran dana yang masuk serta penurunan nilai properti hipotek yang drastis, mengakibatkan WAMU tidak dapat menjual properti hipotek yang dimilikinya. Berikut yang sudah saya presentasikan merupakan detail kasus dari kegagalan kredit yang bermula dari kegagalan dari Lehman Brothers yang berimbas pada kegagalan kredit yang terjadi di WAMU dan berakibat pada kebangkrutan dari WAMU itu sendiri. Karena kebangkrutan dari Lehman Brothers tidak jauh berbeda tanggalnya dari kebangkrutan WAMU, di mana Lehman Brothers pada tanggal 15 September tahun 2008, kemudian menyusul WAMU pada tanggal 26 September tahun 2008. Dan tahun 2008 merupakan tahun di mana perekonomian Amerika Serikat mengalami krisis. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anastasia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan terkait informasi kredit yang diberikan oleh WAMU. Nah, berdasarkan jenisnya, WAMU ini memberikan 3 jenis kredit, yaitu kredit konsumsi, kartu kredit, dan pinjaman hipotek atau yang disebut KPR. Nah, pada pinjaman hipotek ini terjadi kegagalan kredit yang dikarenakan oleh strategi pinjaman yang digunakan oleh WAMU,
di mana WAMU ini hanya mengejar keuntungan yang lebih tinggi dengan memperluas pinjamannya tanpa memperhatikan dan mematuhi standar kredit yang dimiliki. Sehingga WAMU memberikan kreditnya itu kepada subprime mortgage yang mengakibatkan kemacetan kredit dan kualitas kredit yang buruk. Kemudian terkait besarannya, WAMU Bank secara tidak berhati-hati melakukan investasi besar-besaran di sektor properti kepada subprime mortgage, di mana WAMU pada tahun 2004 membeli banyak aset hipotek yang pada saat itu mengalami pertumbuhan hingga 20%. Akan tetapi pada Desember 2007 nilai rumah rata-rata secara nasional turun hingga 9,8%, dan pada saat itu tentunya harga nilai suatu aset properti mengalami depresiasi yang hebat. Nah, walaupun nilai rata-rata rumah secara nasional dari tahun 2004 hingga 2006 mengalami kenaikan kredit yang diberikan kepada subprime mortgage hingga 25,5%, akan tetapi pada saat KPR berangsur-angsur naik, tentunya para nasabah subprime mortgage ini tidak mampu membayar angsuran KPR, yang mengakibatkan nilai gagal bayar mortgage mencapai 5 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian terkait strukturnya bisa kita lihat di dalam display bahwa WAMU ini memberikan kredit konsumsi sebesar 60%, kartu kredit 20%, dan juga KPR sebesar 40%. Nah, walaupun dalam presentasi yang sedikit, KPR menjadi penyebab utama kebangkrutan bank tersebut yang diakibatkan oleh ekspansi besar-besaran. Yang terbukti pada tahun 2007 WAMU memiliki 27% pinjaman KPR atau setara dengan 63,5 miliar US dollar yang meningkat hingga 130% dari tahun 2003 atas pinjaman yang sama. Nah, kemudian terdapat permasalahan yang dialami oleh WAMU dalam proses pemberian kredit. Seperti yang kita ketahui ya, WAMU ini merupakan bank yang aktif dalam pemberian KPR dan perdagangan derivatif, seperti MBS, CDO, ataupun CDS yang sudah dibahas sedikit di makalah kita. Nah, ketiganya merupakan surat utang yang dijamin oleh aset dengan proses yang disebut sekuritas. Nah, sekuritas sendiri ini merupakan proses mengubah kredit atau aset yang dimiliki suatu bank menjadi suatu utang yang dijual pada pihak lain atau investor, di mana bank akan menggabungkan hipoteknya dan dijadikan sebagai sekuritas yang nantinya dijual kepada investor. Sehingga bisa dikatakan proses ini merupakan mengubah kredit menjadi sebuah obligasi atau sekuritas. Hal ini tentunya ya mengakibatkan WAMU kesulitan likuiditas karena aset yang dimiliki masih berupa aset hipotek yang tidak bisa secara langsung menjadi dana yang liquid karena perlu adanya investor yang harus membeli sekuritas ini agar dana dari obligasi ini menjadi liquid. Melikuiditaskan aset yang dimilikinya WAMU itu harus menjual kembali aset hipotek tersebut. Nah, padahal pada saat itu secara berangsur-angsur harga hipotek dan properti rata-rata mengalami penurunan nilai, sehingga WAMU kesulitan untuk menjual kembali hipoteknya. Kemudian kebangkrutan WAMU itu juga disebabkan oleh underlying aset obligasi yang diberikan kepada subprime mortgage. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya pemberian kredit kepada subprime mortgage ini mengakibatkan adanya moral hazard, di mana bank tidak selektif dalam memilih nasabahnya. Karena dalam pemberian kreditnya, WAMU memberikan kredit kepada nasabah yang memiliki kredit scoring di bawah rata-rata yang ditetapkan, di mana di Amerika standar minimum dari pemberian kredit melalui kredit scoring adalah 600. Akan tapi di sini WAMU berani memberikan kredit kepada subprime mortgage yang memiliki skor di bawah 600 atau 500. Nah, tentunya dengan pemberian kredit kepada subprime mortgage ini, bank akan mengalami tingkat suku bunga yang lebih tinggi kepada debitur subprime mortgage daripada memberikan suku bunga yang diberikan kepada debitur prime atau prime mortgage. Hal ini tentunya memberatkan debitur subprime mortgage yang memiliki kemampuan finansial yang pas-pasan, akan tapi malah mereka harus menanggung kredit dengan bunga tinggi yang akan memperbesar risiko mereka mengalami gagal bayar.
Hal inilah yang mengakibatkan para pembeli KPR tidak mampu membayar cicilan rumahnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami, Afif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak yang terdampak dan berperan dalam kasus Washington Mutual Bank. Nah, yang pertama adalah pihak yang terdampak. Yang pihak yang pertama adalah nasabah. Nah, di sini adalah nasabah yang telah menempatkan dananya di Washington Mutual Bank. Hingga pada tahun 2007, nasabah mulai hilang kepercayaan kepada Washington Mutual Bank dan berbondong-bondong untuk menarik dana sehingga menimbulkan krisis likuiditas di bank. Lalu yang kedua adalah bank dan lembaga keuangan lain di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah Bank BNI. Nah, Bank BNI yang saat itu mengalami kerugian karena membeli produk investasi dari Lehman Brothers. Lalu pihak yang terdampak yang terakhir adalah perekonomian di negara lain. Nah, di negara lain juga berdampak dari peristiwa jatuhnya Washington Mutual. Hal ini karena Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian dunia, sehingga ketika perekonomiannya bermasalah, negara lain pun otomatis juga ikut terdampak. Lalu pihak yang berperan adalah yang pertama Fannie Mae and Freddie Mac. Nah, Fannie Mae and Freddie Mac ini merupakan perusahaan pembiayaan perumahan yang menjadi perantara dalam pasar KPR pada level kedua dan bertugas untuk menyediakan dana untuk WAMU dan disalurkan lagi ke KPR. Lalu yang kedua adalah Lehman Brothers. Nah, Lehman Brothers ini ikut berperan dalam keruntuhan WAMU yang diakibatkan dari pengasuransian CDO atau Collateralized Debt Obligation di AIG dengan membeli produk derivatif bernama CDS atau Credit Default Swap. Lalu yang ketiga adalah American International Group Incorporated atau AIG. Nah, AIG ini berperan menjadi penjamin pinjaman yang dimiliki oleh Washington Mutual Bank. Lalu yang terakhir adalah Long Beach Mortgage. Nah, Long Beach Mortgage ini ikut berperan pada beberapa praktik pinjaman yang memiliki resiko tinggi. Dari praktik tersebut, WAMU dan Long Beach Mortgage mendapatkan miliaran dolar. Nah, selain praktik tersebut, mereka juga tidak bisa menegakkan kepatuhan terhadap standar pinjaman mereka sendiri. Lalu selanjutnya akan membahas dampak. Nah, kegagalan kredit yang dialami WAMU ini berdampak luas, tidak hanya perekonomian di Amerika Serikat saja, akan tetapi juga mengganggu perekonomian di seluruh dunia. Nah, berikut adalah beberapa dampak kegagalan kredit yang disebabkan runtuhnya WAMU. Lalu yang pertama adalah di negara Amerika sendiri. Terjadi krisis keuangan yang diakibatkan oleh krisis kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Amerika Serikat, sehingga banyak masyarakat yang menarik dananya di bank-bank, salah satunya di WAMU. Nah, pada akhirnya bank-bank mengalami kesulitan likuiditas yang berakibat pada kegagalan bank di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah di dunia. Nah, negara-negara di dunia ini terdampak akan krisis perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi pusat dan penggerak perekonomian dunia, di mana negara-negara lain di dunia ini akan mengalami kesulitan dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan adanya kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sehingga terjadi inflasi di berbagai negara di dunia. Nah, selain itu, kegagalan ini merupakan sebuah wabah dalam sektor keuangan di mana negara-negara yang membeli produk investasi dari Bank Amerika Serikat terkena imbas dan berakhir pada anjloknya harga pasar modal Amerika Serikat dan dunia. Lalu yang terakhir adalah dampak di Indonesia. Nah, bersamaan dengan adanya krisis pasar modal di Amerika Serikat ini, pasar uang di Indonesia juga mulai bergejolak, di mana hampir sebagian saham di Indonesia dimiliki oleh investor asing yang mengakibatkan banyaknya permintaan dolar berakibat pada turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, penurunan nilai rupiah ini sangat berbahaya bagi sektor real di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya komponen impor yang terkandung pada barang yang diproduksi dalam negeri, baik yang akan dipasarkan di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Nah, terjadinya fluktuasi kurs mata uang di pasar uang lama-kelamaan mengakibatkan pertambahan laju inflasi di beberapa negara, terutama salah satunya di Indonesia. Nah, pada akhirnya laju inflasi yang tidak terkontrol ini akan mengakibatkan resesi dalam suatu negara akibat runtuhnya perekonomian di negara tersebut.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.